Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita pada Minggu hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan melalui kasih-Nya dan penyertaan-Nya. Dia telah mengantar kita untuk memasuki Minggu Trinitatis. Tuhan memanggil kita supaya kita memuji dan menyembah-Nya sambil mengucap syukur. Bernyanyilah untuk Tuhan, muliakanlah Dia dengan pujian. Kepada-Mu ya Tuhan, kami angkat suara kami, ya Allah. Kepada-Mu kami percaya. Buatlah hati kami tenang dan teguh menjalankan ibadah kami, agar kami dapat menikmati dan mendengarkan firman-Mu, serta menyanyikan lagu-lagu pujian di dalam rumah kami masing-masing. Dalam kerendahan hati dan penuh sukacita, marilah kita menyembah Dia yang Maha Kudus. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di air hidup kami agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguruskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa Tuhan kami yang di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel Minggu bagi kita hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang bermaksud ketika dikatakan, "Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti matahari, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu Trinitatis, Minggu tanggal 7 Juni 2020. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. 1 Romawi, persekutuan atau koinonia. 01, pertanyaan WEK dan sermon kategorial. Pelayanan pertanyaan WEK dan sermon kategorial aktif kembali. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk soft copy dan audio visual melalui YouTube channel HKBP Cimahi Sisinga Mangaraja. Dimohon kepada seluruh jemaat supaya mengikuti sermon. 2 Romawi, pelayanan kasih atau diakonia. 01, jemaat meninggal. Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 telah meninggal dunia Bapak Nasib Sibarani, tutup usia 50 tahun, meninggalkan Ibu Samsidar Bor Simanjuntak dan keluarga dari WEK Galilea, dan telah dimakamkan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Kita berdoa semoga keluarga cepat terhibur. 4 Romawi, lain-lain. 01, persembahan persepuluhan. Hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2020, gereja kita akan melaksanakan penyampaian persepuluhan. Penyampaian persembahan persepuluhan ini akan kita sampaikan kepada sintua wilayah masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening kuria di Bank Mandiri nomor 132 00 171 85407 atas nama HKBP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. Bila sudah ditransfer, dimohon untuk mengkonfirmasi kepada Bendahara Huria Sintua Insinyur WT Manurung. Kontak person 0813 2131 3000. Marilah kita mempersiapkannya di dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan memberkati. 02, penyampaian persembahan minggu. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa masing-masing keluarga dapat menyampaikan persembahan minggu keluarga melalui sintua wilayah masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening kuria di Bank Mandiri nomor
132 00 171 85407 atas nama HKBP Cimahi Jalan Singa Mangaraja. Bila sudah ditransfer, dimohon untuk mengkonfirmasi kepada Bendara Huria Sintua Insinyur WT Manurung. Kontak person 0813 2131 3000. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan berita sukacita untuk minggu hari ini di Minggu Trinitatis atau Trinitas yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Demikian tertulis. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah pencipta dan Tuhan atas seluruh bumi ini. Allah menciptakan segala sesuatunya sungguh baik. Ketika Allah berfirman, maka terjadi dan tercipta. Dan melalui penciptaan Allah itulah kita melihat kemuliaan Allah. Dan inilah yang menjadi nas khotbah kita pada minggu hari ini,
untuk melihat bagaimanakah ciptaan Allah itu dan bagaimana kita menyaksikan kemuliaan Allah melalui penciptaannya. Jika kita membaca dari pasal 1 ayat 1 sampai 25 dijelaskan tentang penciptaan bumi dan segala isinya. Kemudian pada ayat kita pada saat ini dilanjutkan dengan penciptaan manusia dan Allah memberikan mandat kepada manusia itu. Ada hal yang menarik yang dapat kita lihat dalam teks ini. Bagaimana Allah begitu istimewanya menciptakan manusia itu lain daripada ciptaan Allah yang lainnya. Pertanyaannya adalah mengapa Allah begitu istimewa menciptakan manusia? Karena Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Dikatakan tadi pada ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini menunjukkan keistimewaan, kekhususan kita sebagai umat ciptaan Tuhan dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Dan pada ayat 26 ini, Bapak Ibu Saudara seiman, ada kata kita. Tentu di kata kita ini bisa menimbulkan pertanyaan, yaitu siapakah sesungguhnya yang bersama dengan Allah? Kata kita di sini, apakah Allah itu lebih daripada satu? Ternyata kata kita dalam ayat ini tidak mengatakan bahwa Allah itu lebih dari satu, tidak mengatakan bahwa Allah itu berbicara dengan yang lain, tetapi kata kita dalam ayat 26 ini adalah menunjukkan kemuliaan Allah, kemahakuasaan Allah yang tidak terjangkau dalam pikiran manusia. Itulah kemahakuasaan Allah yang kita lihat dalam teks ini, sehingga melalui itulah kita semakin hormat dengan penuh semangat untuk memuliakan nama Allah. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keistimewaan Allah menciptakan manusia tentu haruslah kita syukuri dan haruslah kita pertanggungjawabkan. Kata segambar dan serupa dengan Allah dalam istilah teologi dipakai dengan imago Dei. Sungguh menarik kata imago Dei ini. Ada dua hal yang dapat kita artikan dengan arti imago Dei dalam teks khotbah kita pada saat ini, yaitu yang pertama adalah kata imago Dei itu hanya diperuntukkan oleh manusia saja, bukan kepada ciptaan Allah yang lainnya, tetapi hanya kepada manusia. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah adalah imago Dei. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan manusia-manusia yang lainnya, maka ingatlah mereka adalah imago Dei. Mereka segambar dengan Allah. Di wajah mereka kita melihat wajah Allah. Moloh wida bohim, wida do bohini di bata. Itulah arti dari imago Dei. Sehingga disinilah kita semakin membangun interaksi yang lebih baik. Apapun perbedaan kita, suku, ras, agama, budaya, ingat kita adalah imago Dei, sehingga menjalin persekutuan, interaksi yang baik antara sesama imago Dei. Yang kedua, arti imago Dei di sini adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama gambar Allah. Laki-laki dan perempuan itu adalah setara. Tidak ada nomor 2, tidak ada nomor 1, tidak ada yang lebih direndahkan atau ditinggikan. Harkat manusia sama di hadapan Tuhan, sama-sama gambar Allah. Oleh karena itu, meskipun manusia perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, bukan berarti perempuan itu lebih rendah, tetapi setara, sama-sama gambar Allah. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah menciptakan manusia itu, ternyata Allah memberkatinya, dan kemudian Allah memberikan mandat kepada manusia itu. Inilah kekhususan kita.
makhluk yang unggul, makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain. Ada keilahian manusia secara khusus yang dinampakkan melalui kekuasaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia itu. Oleh karena itu Amang Inang, mandat itu ada pada saya, kepada Amang dan Inang, kepada kita sesama manusia. Dan disinilah kita semakin menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Memakai mandat itu bukan untuk semaunya kita, tetapi melihat bagaimana mandat itu adalah sesuatu hal yang luhur dan sesuatu yang mulia. Sebagai ciptaan Allah yang diberkati dan diberikan mandat, apakah yang menjadi tugas kita? Dalam ayat 28 teks khotbah kita saat ini ada dua hal mandat yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama adalah dikatakan dalam ayat ini, ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Inilah mandat yang pertama. Kata beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, bukan berarti supaya manusia di bumi ini benar-benar begitu banyak untuk menutupi dunia ini, bukan begitu. Tetapi dengan beranak cucu bertambah banyak, kita semakin berhikmat untuk menciptakan kesejahteraan di tengah-tengah dunia ini, untuk menciptakan kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Itulah arti dalam mandat beranak cucu dan bertambah banyak. Yang kedua adalah tetap pada ayat 28 dikatakan, dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Dan taklukkanlah itu dan berkuasalah. Tentu mandat yang kedua ini mau mengartikan bahwa bagaimana kita tidak semena-mena dengan ciptaan Allah yang lainnya, tidak mengeksploitasi secara berlebihan, tidak semau kita untuk menjadikan sesuatu di tengah-tengah dunia ini, tetapi justru kita diingatkan kata taklukkan dan berkuasa itu adalah untuk memelihara, untuk mengasihi, untuk peduli, untuk berdamai. Saat ini kita diingatkan juga akan apa yang kita alami untuk berdamai dengan COVID-19. Kita bisa menaklukkan dunia ini, menaklukkan COVID-19. Bagaimana dengan cara kita melakukannya? Menaklukkan itu yaitu bagaimana kita memiliki gaya hidup yang baru, gaya hidup yang selama ini berbeda dengan yang kita lakukan dalam masa COVID ini, untuk menjaga social distancing dalam kehidupan kita, untuk tetap selalu mencuci tangan, memakai hand sanitizer. Bagi mereka yang sakit, tetap mengisolasi diri ke rumah sakit dan sebagainya. Ini adalah cara kita untuk menaklukkan, untuk berdamai dengan COVID-19. Tentu dalam arti berkuasa dan taklukkanlah itu, kalau kita melihat pada kehidupan kita saat ini, kita cenderung sekali ditaklukkan oleh dunia ini. Bukan menaklukkan lagi, tetapi ditaklukkan. Kita lebih percaya kepada jampi-jampi, kepada hal-hal yang lain daripada kepada Allah. Padahal Allah sang pencipta, tapi justru kita ditaklukkan oleh dunia ini. Oleh karena itulah melalui teks khotbah kita pada saat ini dengan kata taklukkan dan berkuasalah, tentu untuk kebaikan seluruh ciptaan Tuhan, tentu untuk memuliakan Tuhan, agar seluruh ciptaan Allah itu benar-benar memuliakan Tuhan. Kemudian Amang dan Inang, dalam arti mandat ini kita bisa mengarahkan kepada arah kepemimpinan, kepemimpinan yang Allah berikan kepada kita sebagai keilahian manusia itu, yaitu bagaimana Allah menugaskan kita untuk melakukan sesuai dengan kehendak Allah saja. Dan ternyata Allah tidak hanya menciptakan manusia saja, tetapi Tuhan juga menyediakan segala kebutuhan kehidupan kita. Dikatakan pada ayat 29, Allah menyediakan
segala kebutuhan bagi setiap kehidupan kita, bagi setiap kehidupan makhluk-makhluk yang lain. Tentu kebutuhan yang Allah berikan kepada kita ini untuk kehidupan kita bukan justru membuat kita semakin rakus, serakah, atau tamak, tetapi disinilah kita bagaimana memenuhi kebutuhan hidup kita dengan baik, tidak menjadikan penyakit dalam hidup kita. Makanan yang Allah sediakan kepada kita, kita nikmati sesuai dengan kebutuhan yang kita akan makan. Melalui makanan yang kita nikmati, di sanalah kita sebenarnya sedang berhadapan dengan Allah sebagai sumber kehidupan kita, yang menyediakan kebutuhan dalam kehidupan kita, dan kita akan mampu mengucap syukur kepada Allah. Oleh karena itu, apapun yang kita makan, kita nikmati, mari itu berguna untuk kebaikan amang inang, bukan menjadi penyakit. Karena ada beberapa yang mengatakan mulut mate yau, lo mamate ala nimangan dan semua. Kalau kita sudah tahu penyakit kita, dilarang untuk makan yang tidak mendukung kesembuhan kita, maka jangan makan. Karena makanan yang Allah sediakan untuk kita adalah untuk kebaikan, untuk kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara seiman, ketika Allah mengakhiri ciptaannya dengan menciptakan manusia, Allah melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Allah menciptakan terang dan seterusnya sampai manusia, Allah melihat bahwa semuanya itu sungguh baik. Sesuatu hal yang sungguh baik berasal dari Allah yang maha baik. Maka tugas kita adalah sebagai orang yang diberikan mandat kepada Allah, kita harus mampu memelihara ciptaan Tuhan itu. Kita harus menghentikan pengerusakan bumi. Kita harus menjaga lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Ini hal sederhana, tetapi sungguh berguna dan bermanfaat, menunjukkan sikap kita, hormat kita kepada Allah. Bagi mereka yang tidak peduli dengan kehidupan dunia ini, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak menghormati ciptaan yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah keilahian manusia melalui kepemimpinannya haruslah ditunjukkan dengan kualitas kehidupan kita sebagai manusia, untuk memelihara, menjadikan dunia ini tetap menjadi sungguh amat baik seperti yang Allah ciptakan sebelumnya di tengah-tengah bumi ini. Bapak Ibu Saudara seiman, melalui nas khotbah kita pada saat ini ada dua hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama adalah kita sebagai gambar Allah, segambar dengan Allah, maka kita harus menunjukkan keilahian kita melalui kepemimpinan kita dengan menunjukkan kualitas hidup kita sebagai manusia. Kita harus menunjukkan bahwa kita berbeda dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Ada 4 riwayat tingkatan penciptaan Allah. Yang pertama adalah yang mati, yang kedua adalah yang hidup, yang ketiga adalah yang hidup dan berperasaan, yang keempat adalah yang hidup, berperasaan, dan mengenal dirinya. Dan itulah manusia. Sehingga dengan ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya kita yang segambar dengan Allah itu dimampukan untuk mampu mengasihi, untuk berempati, untuk peduli, untuk berbudaya, untuk menunjukkan sikap yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan kita dan juga ciptaan Tuhan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyadari akan panggilan kita sebagai orang yang segambar dengan Allah, bahwa kita diberikan mandat dari Allah untuk terus-menerus berkarya, untuk bekerja di bumi ini, untuk memelihara bumi ini, dan untuk mensejahterakan kehidupan di bumi ini. Inilah panggilan kita sebagai orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, sehingga melalui kita kemuliaan Allah atas ciptaan akan tetap terwujud. Biarlah kasih Tuhan,
tetap selalu memampukan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kemuliaan-Mu telah nyata dalam kehidupan kami melalui penciptaan. Engkau sungguh agung dan mulia. Segala sesuatu yang Kau ciptakan sungguh amat baik dan sempurna. Bahkan Engkau menciptakan kami sungguh sempurna, lebih dari ciptaan yang lain. Kami Engkau ciptakan segambar dan serupa dengan Engkau. Maka dengan hidup kami yang segambar dengan Engkau, maka kami ditugaskan untuk senantiasa menguasai, menaklukkan bumi ini dengan memelihara, dengan mengasihi, dengan peduli, dengan mensejahterakan. Biarlah Tuhan Engkau pakai kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini melalui kehidupan yang kami lakukan. Dan bahkan kami mampu menaklukkan COVID-19 yang terjadi hingga pada saat ini dengan menjaga kebersihan kehidupan kami, sehingga semuanya itu akan membuat kami berbahagia. Dan kami yakin apa yang kami alami, penderitaan yang kami alami, semuanya akan berlalu. Biarlah Roh Kudus-Mu menaungi kehidupan kami, sehingga kami senantiasa berpengharapan kepada Tuhan saja, agar kami senantiasa memberikan hidup kami kepadamu saja. Kiranya apapun yang kami alami, Engkau turut campur tangan untuk menguatkan, meneguhkan iman kami. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami pikirkan, kami pergumulkan, agar Engkau tetap bersama menuntun kehidupan kami, sehingga kami tetap selalu terarah kepada Engkau dan selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, kami berdoa bersama untuk seluruh jemaat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menaungi hidup mereka, memberikan kesehatan, damai sejahtera dari Tuhan, sukacita, dan apapun yang mereka alami, Tuhan kiranya menolong mereka. Biarlah kami berdoa buat bangsa ini, dunia ini, yang penuh dengan pergolakan dalam hal perekonomian, politik dan sebagainya. Kiranya Tuhan yang berkati para pemimpin kami, menguatkan mereka agar mereka mampu memimpin bangsa ini, dunia ini menjadi lebih baik. Dan biarlah kami Tuhan bersama-sama menyatukan hati kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sakit, Engkau berikan kesembuhan bagi mereka, dan bagi mereka yang bergumul, agar mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu saja. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dengan penuh sukacita, mari kita menyerahkan persepuluhan dan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 116 ayat 1 sampai ayat 2. Diriku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia Engkau ungkapkan kepada kami, yang belum pernah dilihat manusia Engkau nyatakan pada kami, yang tidak pernah dirindukan manusia Engkau anugerahkan kepada kami, yang tidak dapat diberikan dunia ini Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan, pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.